Sebentar dulu, sebelumnya tahu kan ya, John itu apa? Tahu. Ya, kalau misalnya ini sih pasti dikira John itu identik sama Roy Ricardo, terus apa? Padahal John itu arti dari sebuah kata teman, bro, teman selingkaran. Oke. Kenalin nama dulu dong. Siapa nih namanya? Nama. Teman-teman kan butuh tahu nih nama dari seorang John ini. Nama Fahmi. Instagram Fahmi Safa Suhada. Twitter sosial media WRTR. Sosial media writer. Oke. Dan sekarang itu lagi kegiatannya apa nih? Adakah progres yang lagi dijalankan atau lagi membentuk suatu komunitas atau apa? Sekarang itu ya gitu sih. Setelah sama teman-teman community hub, terus sama teman-teman selingkaran, kalau ada yang tahu Alasmos, sama Thanks for Something, sama Home Second, kita selingkaran satu circle. Itu pengennya ya itu sih, tetap punya lingkaran untuk bisa mandiri, sama-sama ngebangun sebuah usaha masing-masing gitu, mulai pede. Sekarang bisa ngejelasin nggak sih dari circle itu mereka itu lagi jalanin apa aja, apa yang mereka kerjakan? Banyak sih ya, jadi teman-teman tuh dari jebolan-jebolan kita yang kemarin aktif di sebuah perkumpulan komunitas tuh itu ada Alasmos itu salah satu susklin di Bontang yang lagi ya lumayan lah, sekarang omsetnya sudah sampai 30 juta kali per bulannya. Nah ya jadi Alasmos itu sebuah lingkaran juga sama kita. Itu ownernya si Nandi Aprian aka Dito, dia dipanggil Dito, besar dan lahir di Bontang Baru di dekat warung nenek gitu. Warung nenek ya? Warung nenek. Bontang Baru, itu Bontang Baru Pride. Tempat andalan banget ya nenek itu ya. Sama Thanks for Something. Itu ada teman-teman juga tuh, teman-teman Popang sih, selingkaran Popang. Dia suka ngeband tuh. Itu ada si Didi, ada si Angger, ada si Pino, ada Angga gitu. Terus kalau di Home Second, Home Store, Song 2 itu masih rumahan, mudah-mudahan nanti bisa buka toko teman-teman kita. Jadi dia lagi fokus itu yang punya tuh siapa sih? Home Second. Anto, dia circle di park tuh, suka main BMX kita di park. Jadi sore-sore makan pentol sambil ngeliat teman-teman main gitu. Skate, inline, BMX. Oke nih, mau tanya dong, circle yang ada sekarang kan itu banyak banget ya. Circle-nya itu terbentuknya sekarang itu berbentuk komunitas kah atau sebuah movement atau apa? Teman-teman biasa, teman-teman nongkrong. Memang awalnya kan kita satu tempat gitu ya, satu tempat ngumpul. Dulu namanya apa sih? Ponang kalau nggak salah dulu. Ponangka Jackfruit. Ponangka ya. Itu yang paling intens tuh dulu tuh sama si Dito itu. Sama Dito. Situ ya tahun kemarin terbuat lagi circle-nya sama anak-anak community hub. Itu. Nah, di situ mulai terangsang lah kreativitasnya teman-teman, terus gimana caranya kita punya output ngebangun sebuah kemandirian ekonomi gitu. Akhirnya ya buat usaha masing-masing gitu. Dan si Dito akhirnya lahir Alasmos, terus si Wasil tuh lahir Franklin.
Habis itu nggak begitu lama ketemu lagi tuh sama si siapa, karena circle kita kebanyakan anak band di Bontang. Jadi ya itu ketemu si Anto dari Homestore sama siapa Didi, Thanks for Something sama Vino Dido itu. Jadi ya udah sampai sekarang tetap pede, tetap jalanin aja gitu. Nah kalau movement itu kan berawal dari sebuah program-program yang kemarin kita ada apa namanya kerjasama sama salah satu brand rokok. Jadi kita buatlah situ sebuah apa ya, kegiatan anak muda, kegiatan anak muda. Nah akhirnya ya outputnya itu kita buat movement namanya Social Creative Movement itu di kedai A di Patimura. Pokoknya yang jelas di Patimura sih, kita juga besarnya di bagian Bontang Baru situ aja sih. Patimura di Panjaitan sama warung nenek. Itu warung nenek tuh sejarah tuh. Ada tim dari Alasmus nih datang juga nih. Ada tim dari Alasmus. Nah kita nih lagi di workshopnya Alasmus sih. Itulah enaknya kita bersirkel tuh. Kita berkomunitas, jadi banyak yang bisa kita akses, banyak bisa bantu kita gitu. Untuk pergerakan movement ini sudah sampai mana nih progresnya? Kayaknya pergerakannya masih di situ aja. masih situ. Kita masih independen, masih tetap berjalan masing-masing koridornya. Masih apa ya? Ya Alasmus pada jalurnya, Sinjareba pada jalurnya, Thanks for Something pada jalurnya. Franklin juga seperti itu, sama Homestore juga seperti itu. Tapi kita PD-nya sih masing-masing pasti insya Allah ada punya rezeki masing-masing. Jadi pasar tuh insya Allah bakal terbentuk. Naik turunnya ya kita jalanin aja, stay positif. Terus seberapa penting sih buat seorang Fahmi ini circle itu? Anjing penting. Seberapa penting ya kan? Di movement ini circle itu seberapa penting sih buat seorang Fahmi dan teman-teman yang lain juga? Penting buat kita, bukan terutama buat saya, enggak, buat teman-teman semuanya, buat generasi kita. Gimana caranya untuk mengentaskan pengangguran adalah kita berusaha gitu kan. Masing-masing juga punya background ekonomi yang berbeda-beda, tapi ya untuk apa kita teriak sejahtera, teriak di apa pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, sementara kita juga tidak pengen berusaha untuk lebih mandiri secara ekonomi gitu. Jadi kita kan bangun circle, kita bangun pasar sama-sama, bangun perkumpulan, ya udah buat berkarya aja lewat usaha-usaha kita gitu. Pengennya sih gitu. Seberapa pentingnya penting banget, karena ya tujuan kita dilahirkan di bumi adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Oke. Terus dari ini nih, apa sih movement ini dibentuk dan tujuannya untuk apa ke depannya? Membangun sebuah movement dengan circle yang lumayan besar lah. Iya, besar sih. Belum lagi yang toksik, belum lagi yang suka nyinyir gitu. Belum lagi yang suka apa ya? Netizen julid ya. Iya, julid banget ya gitu. Netizen ya. Nanti kalau kita story dibilang pansos gitu. Padahal kita kan lagi berusaha nih mencari cuan ya kan. Kayaknya nggak senang banget. Iya, karena kita nggak mampu bayar endorsement orang-orang ya kan. Kita kan nggak punya modal tuh. Modal kita cuma dengkul. Jadi ya harapannya bisa bertahan terus lah usaha teman-teman gitu. Harapannya bisa ya kita ke masa yang akan datang bisa mandiri terus di Bontang gitu. Kita bisa mempengaruhi orang-orang banyak, bisa ya cita-citanya kan untuk hidup sejahtera ya. Tapi kalau kita harus berusaha semaksimal mungkin ya kenapa enggak gitu. Ngomong-ngomong modal nih ya. Modal nih ya kan nih. Modal itu seberapa penting sih kalau ada investor yang pingin menanam di teman-teman nih? Apakah investor tuh penting banget nih buat teman-teman circle yang udah punya usaha masing-masing ini? Investor tuh
penting nggak sih buat kalian? Ya kalau bicara investor sih ya tergantung teman-teman sih, tergantung personal, tergantung yang punya usaha masing-masing. Ada investor bagus, ada investor juga nggak masalah gitu, berdiri di kaki sendiri, ataupun misalnya mau hidup di bawah investor juga nggak apa-apa sih. Kalau kita mungkin kebanyakan ya alhamdulillah ya jalan aja, mau ada atau nggak adanya investor tetap gimana caranya bertahan aja gitu. Contoh kursi-kursi di kedai A mungkin ada yang rusak-rusak tapi ada investor kayaknya yang mau ngasih sofa gitu kan, tapi ya nggak apa lah, kalau mau invest juga nggak apa-apa. Mungkin kalau usahanya sudah berkembang juga mungkin bakal dilirik nih sama investor-investor dari luar ya. Iya. Ketakutannya sih ya ini sih bakal menimbulkan masalah atau gimana, tapi ya kita nggak tahu lah ke depannya nanti. Yang jelas sudah jalan aja. Ya itu tadi stay positif. Teman-teman nih lokasinya di Bontang ya, di Kalimantan Timur ya kan. Bontang Pride. Menurut seorang Fahmi nih, gimana sih tentang Bontang ini dan teman-teman? Bontang kota kaya men. Kaya ya. Kaya banget Kaya Bontang. Kalau dipresentasikan itu mungkin pernah dengar ya 70 atau 80% kita dikelilingi laut, hasil laut kita luar biasa, banyak pengusaha-pengusaha lokal. Dan Bontang ini salah satu kota terkaya kan? Iya kota terkaya, 2 perusahaan gede Kaya tuh John. banget Bontangnya. Cita-cita kita kalau sudah lulus sekolah atau lulus kuliah gimana caranya bisa kerja di perusahaan gede itu kan. Tapi ya lambat laun persaingan bakal terus meningkat gitu. Mau nilai kita IPK kita kuliah itu udah berapa itu udah nggak ngaruhin lagi. Jadi gimana caranya bersaing secara ya itu. Karena bakal banyak kompetitor sih untuk dibilang SDM aja, apalagi kita yang selengean kayak gini kan pasti ya susah lah diterima sama perusahaan kan. Gitu. Bontang itu salah satu kota yang lagi berkembang kan ya? Berkembang. Ya kan? Dan Sama negara kita juga negara berkembang. Nggak tahu kapan majunya. dan kayak yang terlihat sekarang tuh banyak investor yang tertarik dengan kota Bontang ini ya kan? Banyak. Katanya juga ada mau perusahaan besar tuh yang mau masuk lagi. Urusan perminyakan duniawi. Teman-teman ini sebenarnya yakin nggak sih usaha kalian ini bakal bertahan lama di Bontang yang notabene anak mudanya juga lagi berkembang untuk fashion atau masalah lebih ke update lah tentang apa yang terupdate di Indonesia ini. Bisa nggak sih kita ngelawan teman-teman yang ada di Pulau Jawa yang di luar sana yang misalnya udah berkembang pesat banget dan lebih duluan inilah start dibandingkan teman-teman di Kota Bontang ini? Yakin nggak sih bakal bertahan? Teman-teman yang habis tuh ya, teman-teman yang outfitnya mungkin jutaan rupiah gitu. Ya yang mudah-mudahan bertahan sih. Pasti dibalik sebuah usaha pasti ada namanya sebuah harapan. Jelas ya positif thinking aja kalau misalnya bertahan. Yang penting itu sih, yang penting circle, yang penting teman-teman bisa saling berbagi semangat, itu sih yang penting. Karena mau bagaimanapun saya kita kalau lingkungan kita, sistem sosial kita nggak mendukung atau sistem sosial kita malah pojokkan kita bakal down sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita bentuk circle yang memang saling mendukung bagaimanapun keadaan kita masing-masing personal gitu. Karena tujuan kita kan ya untuk Bontang juga ya kan. Kita mungkin orang-orang yang juga bagian dari mengurangi angka pengangguran kali ya, daripada kita mabok gitu ya, atau ketiwi pinggir jalan gitu. Mungkin kalau di zaman Soeharto udah ditembak gitu ya. Tapi karena kita di zamannya Jokowi yang terus meningkatkan industri kreatif katanya tuh. Tapi sampai sekarang belum ada sih kita ngerasain di sini. Ya mungkin anak-anak Bontang bisa deh. Yang penting kita kreatif aja sih, berkarya aja sih, bodo amat mau didukung atau enggak sama pemerintahan atau politik. Bodo amat, yang jelas kita stay positif. Ya. Untuk di Bontang sendiri ya, sulit nggak sih untuk membangun sebuah usaha di kota Bontang ini kan yang notabene Notaben ya kan
itu kan anak-anak muda ya, anak muda, dan ada juga beberapa yang baru mulai bangun usaha juga kan. Ya. Sulit nggak sih membangun sebuah usaha di kota Bontang ini? Dan diterima nggak sih dari masyarakat Bontang itu langsung nerima, atau butuh proses lagi untuk memperkenalkan usaha teman-teman masing-masing? Ya kan tuh berbeda-beda kan usaha-usaha teman-teman tuh. Relatif sih kalau bicara susah atau gampangnya, karena setiap orang tuh punya keberanian yang berbeda-beda kali ya. Keberanian yang berbeda-beda. Memang ada beberapa teman-teman yang berani resign gitu dari kerjaannya, sok juga ya. Juga ya. Itu dia Ngambil resiko banget ya, keluar dari zona aman ya kan. Ya meskipun sampai sekarang juga belum gede-gede gitu kan, tapi bicara itu kan pasti semua ada bekalnya satu sih, beragama dulu ya. Beragama. Nah itu, kalau beragama, punya keyakinan, bismillah, udah diawali dengan bismillah dan dijalani dengan ikhtiar, tawakal. Wirausaha kan itu enak ya. Iya. Saya nggak ada yang atur jam kerjanya, nggak ada yang tekan. Ya, itu kalau masih kecil John. Kalau udah gede nanti nggak bisa bakal juga ya. diatur juga tuh. Harus tetap ya. Iya. John, pesan nih buat teman-teman yang juga ingin buat baru membangun usaha, yang ada juga mungkin yang baru mau buat usaha juga. Pesannya apa nih buat teman-teman di Bontang? Bekal lah untuk kedepannya gimana biar sama-sama satu circle itu bisa membangun sebuah industri kreatif di Bontang yang bisa dilirik investor dari luar juga, atau teman-teman yang tetangga lah, kota tetangga dari kota Bontang ini. Apa tuh pesan dan bekal lah buat teman-teman juga? Gas aja sih, gas. Hanya udahlah, urusan cicilan tuh nomor sekian lah. Urusan pengen begini begitu tuh nomor sekian lah. Yang penting mulai aja dulu lah. Kan kita punya teman-teman tuh ya, kita juga punya circle gitu. Besar kecilnya usaha itu nggak usah dilihat dari situnya, yang penting kita coba memulai, kita coba pede gitu. Mau income kita berapa setiap hari ya, intinya mungkin Allah ngasih rezekinya untuk sekarang ya masih seperti itu, karena sekarang kan ada proses. Allah juga nggak mungkin langsung ngasih income kita tuh langsung puluhan juta gitu kan. Semua berproses. Kita lahir aja harus merangkak dulu, merengek dulu. Jadi ngebangunnya ya kurang lebih seperti itulah. Bodo amat aja, jangan pernah malu. Bodo amat. Mau kita gosok sepatu kayak, mau kita jadi pedagang kopi kayak, mau kita jadi penjual kaos kayak, mau kita jadi apa lagi tuh, mau kita jadi tukang cukur kayak, bodo amat gitu. Intinya kan kita bertahan hidup. Murah sih bertahan hidup itu, yang mahal itu gengsinya, jadi harus berhati-hati itu. Oh, satu juga nih John, dan wirausaha itu ya, membangun usaha itu harus berani ambil risiko ya kan ya? Iya John, harus berani lah. Dan nerima ketika dihina sama orang. Ya bodo amat sih, yang tadi kita bilang kan. Kan kebanyakan tuh ketika sudah dihina, down tuh langsung ya kan. Terus ngambil risiko nih, nanti deh kayaknya berat gitu kan. Itu gimana sih? Kita dicor aja John, muka aja John. Langsung dicor ya. Dicor gitu. Dia harus berani ambil risiko ya. Berani ambil risiko, biar aja lah. Mau urusan orang mau dia ngejek kah, mau dia ngolok kah, mau dia jelein kita kah, karena mungkin usahanya lebih gede daripada kita, ya biarin aja sih. Ya mungkin rezekinya dia dikasih seperti itu, rezeki kita dikasih seperti ini. Jadi ya stay cool aja, sok keren aja. Keren gitu ya. Sok keren aja, biar aja bodo amat lah. Mau orang bilang apa juga, kita kan nggak dapat makan dari dia. Benar. Keluarga kita itu bukan dia yang kasih makan juga kali. Jadi bodo amat. Pesan terakhir nih buat teman-teman di satu circle itu, pesannya apa buat teman-teman di movement itu sendiri? Pesannya apa nih buat kedepannya? Terakhir nih ya. Ya itu deh, banyak berdoa John.
banyak-banyak, terus terus bermimpi lah. Kalau katanya Niji itu kan, mimpi adalah kunci gitu. Kunci ya, pelangi ya. Kunci. Jadi bertahan terus lah, sama nggak usah terlalu berharap lebih dulu lah. Yang penting kita jalan aja sih, jalan, bertahan, survive dalam kondisi apapun. Mau bontang keadaannya kayak mana, bodo amat lah. Mau politisinya tambah banyak rumahnya, mau apa lagi, mau campaign yang nggak jelas kayak gitu, bodo amat lah. Bodo amat ya. Yang jelas kita berusaha mandiri secara ekonomi. Oke Jen, thank you Jen ya buat waktu dan semua. Assalamualaikum.